Halo semua. Perkenalkan, saya Dwija Ansar, mahasiswa dengan NIM 24Tia075. Saya tumbuh dan besar di daerah yang dikelilingi oleh kebun kopi. Sejak kecil, saya sudah terbiasa dengan aroma kopi dan juga seringkali melakukan proses panen di sekitar saya, sehingga saya tertarik dan ingin lebih banyak mengetahui tentang kopi. Mari menonton video berikutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kopi bersama-sama. Baiklah, mari kita mulai membahas tentang kopi. Kopi adalah salah satu minuman yang paling populer di dunia. Biji kopi yang telah dipanen dari pohon kopi kemudian diproses dan disangrai untuk menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Proses pengolahan kopi melibatkan beberapa tahap, mulai dari pemetikan, pengupasan, pencucian, pengeringan, hingga penyangraian. Setelah disangrai, kopi dapat dinikmati dengan berbagai cara, seperti dibuat menjadi kopi tubruk, kopi espresso, atau kopi cappuccino. Kopi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Pertama kali diperkenalkan oleh Belanda pada abad ke-17, kopi hanya ditanam di beberapa daerah di Jawa. Namun, seiring waktu, kopi menjadi tanaman yang sangat penting di Indonesia dan sekarang menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Kopi pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada abad ke-17. Pada tahun 1699, Belanda mulai menanam kopi di Jawa, khususnya di daerah Priangan, sekarang Jawa Barat. Penanaman kopi ini kemudian berkembang ke daerah lain di Jawa dan luar Jawa, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Pada abad ke-19, Belanda memonopoli perdagangan kopi di Indonesia, membuat harga kopi meningkat. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan kopi Belanda. Pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia memulai pengembangan industri kopi, termasuk penanaman kopi Arabica dan Robusta. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia, dengan ekspor kopi yang signifikan ke negara-negara lain. Kopi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti meningkatkan energi, memperbaiki konsentrasi, dan membantu menurunkan berat badan. Selain itu, kopi juga memiliki antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Namun, perlu diingat bahwa konsumsi kopi yang berlebihan dapat menyebabkan efek negatif, seperti insomnia, kecemasan, dan peningkatan tekanan darah. Proses penjualan produksi kopi di Indonesia mulai dari pemanenan, pengolahan, pengeringan, penggilingan, dan pengemasan. Banyak petani kopi di Indonesia yang menggantungkan hidup mereka pada penjualan kopi. Ada beberapa jenis kopi di Indonesia seperti Arabica yang lembut dan kompleks, Robusta yang kuat dan pahit, Liberica yang unik dengan notas buah dan boga, serta Excelsa yang seimbang antara manis dan asam yang ditanam di berbagai daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Bali. Sulawesi dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia. Kopi Sulawesi banyak diminati karena memiliki iklim dan tanah yang cocok untuk menanam kopi, serta varietas kopi yang unik dan berkualitas tinggi seperti di Tanah Toraja. Tanah Toraja dikenal sebagai salah satu kopi terbaik di Indonesia. Toraja memiliki iklim dan tanah yang sangat cocok untuk menanam kopi, sehingga menghasilkan kopi dengan rasa yang kaya dan aroma yang kuat. Kopi Toraja biasanya ditanam di daerah pegunungan dengan ketinggian antara 1.000 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Tanah di Toraja yang subur dan kaya akan nutrisi membuat kopi Toraja memiliki rasa yang kompleks dan aroma yang kuat. Salah satu varietas kopi yang paling terkenal di Toraja adalah kopi Arabica. Kopi Arabica Toraja dikenal memiliki rasa yang lembut. Proses penanaman dan pengolahan kopi di Toraja masih menggunakan metode tradisional, sehingga membuat kopi Toraja memiliki keaslian dan kualitas yang tinggi. Petani kopi di Toraja sangat memperhatikan proses penanaman, pemeliharaan, dan pengolahan kopi untuk menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi. Kopi Toraja telah menjadi salah satu komoditas unggulan di Sulawesi Selatan dan telah diekspor ke berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, kopi Toraja sangat diminati oleh pecinta kopi di seluruh dunia. Di Tanah Toraja, kopi bukan hanya sekedar minuman, tapi sudah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat setempat.
Saat berkunjung ke Tanah Toraja, teman-teman bisa melihat langsung proses pengolahan kopi, dari pemetikan buah kopi hingga pengeringan. Teman-teman juga bisa menikmati secangkir kopi Toraja yang masih panas, sambil menikmati pemandangan alam Tanah Toraja yang indah. Rasakan sensasi kopi Toraja yang khas dan aromanya yang kuat, serta nikmati keindahan budaya dan tradisi masyarakat Tanah Toraja. Demikianlah pembahasan tentang kopi di Indonesia dan Tanah Toraja, yang membahas tentang sejarah, proses pengolahan, dan keunikan kopi di Indonesia. Semoga teman-teman yang menonton dapat menikmati informasi ini dan memperluas pengetahuan tentang kopi. Dan, semoga juga dapat menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya dan tradisi kopi di Indonesia. Audio Jungle.